Tapi masalahnya gini, zonanya nggak jauh dari rumah nelayan, masih deket-deket situ, jadi nggak Masih masalah. Nggak deket-deket. masalah ya Nggak kan. Dan masalah. kita sekarang akan masuk di map berikutnya yaitu Alpine. Pesawatnya sudah Wadaw. berangkat juga ini dari arah Vantage menuju ke arah Snowfall. Wah. Ini pesawatnya sih kalau dilihat-lihat bapak pilotnya Adil ini seneng banget. Jadi mau ke railroad bisa, mau ke Ocean View bisa, atau mungkin kalau pengen geser-geser ke arah dock Blue Zone bisa juga. Karena kalau dilihat Blue Zone cuman ada BTR Lux dan dock itu merupakan salah satu tempat yang menurut gue dari segi resource-nya tuh bener-bener melimpah banget. Tapi emang tempatnya luas ya kan. Kalau misalkan nggak hati-hati, saking banyaknya obstacle yang ada di sana itu bisa disurprise sama tim lain yang bakalan datang ke situ. Ya harusnya Marawa sih, Marawa bisa aja dari base camp mereka menuju ke area extra high looting. Bisa. Tapi kita bakal lihat di sisi lain ternyata sudah ada tembakan yang dimana anak-anak NTX dan juga anak-anak dari Eko. Anak-anak dari Eko yang kemungkinan sudah memperlihatkan atraksi mereka yang dimana banyak banget tembakan-tembakan juga di area Snowwall. Atau juga masih ada tembakan dan kali ini kita bakal beralih di mana BCG bakal mencoba untuk melawan anak-anak dari OP, Bang Arma. Waduh, OP udah mulai sekarang juga anti dapetin satu knockdown, tapi di sini Menma juga harus terculik. Red knock terjadi, tapi nggak masalah juga karena berhasil menculik 2 personel sekaligus. Mulai di trade aja dari seorang Kiko dengan 1 Vision bakal coba melakukan 1 tembakan ke arah depan. Mulai coba digocek-gocek. Menma untungnya masih ada medkit untuk digulung perlahan karena ini masih terlalu early untuk mereka. Tapi ternyata ini perangnya nggak cuman terjadi di Snowfall karena di arah lain tim Jet Capital juga lagi perang sama Void. Nah ini nih yang dilihat-lihat, R12-nya sudah terculik di deket-deket UAV. Posisi mereka secara nggak langsung sih bakalan ke spill ya. Cuman ini gue belum tahu apakah si R12 masih bisa di revive atau enggak. Tapi Enggak karena sih, ada glue wall masih bisa harusnya. Oh harusnya masih bisa, walaupun misalkan nggak ke revive juga harusnya masih ada vending machine dan masih ada tempat untuk melakukan revive. Karena kalau kita perhatikan juga sebenarnya mungkin anak-anak Voidnya cabut karena cukup krusial kalau misalkan melakukan atau tembakan dan itu melakukan dengan paksa. Balik lagi masih ada Eko di sana dan masih ada teman-teman dari MPX dari kejauhan yang bisa aja natakin perlahan satu persatu. Ya udah mereka mau nggak mau paralel di sini looting cepat aja move pindah ke tempat lain walaupun sebenarnya pindah ke tempat lain juga beresikonya cukup besar. Iya, ketambahan juga alasan Void itu cabut dari arah Blue Veil itu menurut gua adalah mereka sudah kehilangan 2 personil ya kan. Jadi kalau misalkan diterusin dan sayang banget. Tapi kalau mungkin diterusin sih masih ada kesempatan. Kalau misalkan R12-nya ini ter-end. Masalahnya kan R12-nya nggak ke-end tuh. Makanya Void ya udah cabut aja, nggak ke-end soalnya gitu. Berarti komunikasinya udah cabut. Kita nggak usah terlalu gegabah, kita masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin kill apalagi masih di early, sayang banget loh. Di early udah keculik 2 tapi tidak apa-apa karena masih bisa untuk dihidupkan. Masih bisa. Tapi kalau lu perhatikan tadi BCG ngelawan satu tim OP ya. OP. Anti itu panik, super panik banget kalau kita lihat pergerakan dari Anti ya. Dia sudah dapetin 1 knockdown, 2 knockdown. Ada orang yang knockdown di dalam 1 krono itu ditembak juga padahal itu temennya. Ya itu mungkin sedikit agak panik. Panik, iya tapi nggak apa-apa ya untungnya game kita nggak bisa nge-end temen. Nggak bisa ya kan. Kalau bisa aku pasti bete banget. Waduh jangan dong. Nah, ya. Kalau ngomongin Chrono juga, Chrono kan emang jadi apa ya? Kalau di ladies kayaknya lagi sering banget dipakai. Dari tadi tuh gue lihat kayaknya banyak pakai Chrono ketimbang pakai Skylar. Daripada Homer juga. Homer juga jarang. Ada cuma jarang. Tapi jarang. Walaupun tadi juga ada penggunaan clue ya dan kayaknya kita bisa ngelihat ada BTR Bella. Kayak dari mukanya sih kayaknya bukan Bella nggak sih, ini kayaknya Aurel. Apa mereka namanya emang Bella ya? Ya mungkin Bella. Namanya Bella ganti nama Aurel Bella atau Bella Aurel gitu ya nama kepanjangannya dia. Tapi kalau kita ngelihat dari wajah-wajahnya si Bella dengan pundi poin kill 6 ini sudah nggak kaget sih karena mereka tuh untuk Bellanya sendiri atau untuk Aurel sendiri sudah lama untuk di scene kompetitif khusus untuk ladies. Iya, tapi kan mereka dari Bella ini tuh kayak gimana ya, jadi meskipun sekarang dia ada di panggung ladies, berarti dulu tuh dia nggak cuman sama ladies dong, sama cowok-cowok pun juga tetap dihajar. Betul sekali. Nah kalau nggak salah dulu mereka tuh satu timnya tuh sama Cantik Fa
Nah Iya. sekarang Cantik Fatu sekarang bermain di tim Pandora. Iya, sekarang udah pada berpisah-pisah ya. Yang dulu Berpisah. kawan, sekarang menjadi lawan. Tapi Aduh. tetap itu hanya di in game dan In-game hanya di doang. kompetitif. Karena kalau ini ada fun fact juga sih Kenapa? harusnya. Ada fun fact ya dari teman-teman ladies yang bermain sekarang di scene kompetitif sekarang itu kebanyakan dari guild Indostar. Kalau lu perhatikan, hampir semua anak-anak EVOS itu hampir semua dari Indostar guildnya. Dan kalau nggak salah tadi ada BCG, ada 2 orang, BCG Kiko sama 1 orang Valvi kalau nggak salah ya. Terus Aurel atau Bella juga salah satu pencetus dari Indostar. Oke, jadi di sini mungkin banyak yang dari Indostar ya, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin untuk yang lain bisa juga kayak Betul. mereka gitu kan. Jadi Betul itu sekali. sebenarnya tuh kayak kita memberikan motivasi untuk kalian, ayo bisa dong ya kan, Ayo Indostar aja bisa, Betul. yang lain pasti bisa gitu. Maksudnya bermulai dari guild aja Betul, gitu, dari betul. guild dan ya udah ikut komunitas-komunitas, sering aktif, positif gitu kan, memberikan efek yang luar biasa dan sekarang mereka bisa membuktikannya di sini dan Amoy juga harus terbuktikan, harus terkena down di tangan Jet Angel. Aduh, ini Amoy sih tadi sedikit agak apa sih, karena temannya itu masang glue wall tapi tidak menutupin dirinya, makanya dia langsung ter-take down oleh satu lemparan grenade yang disiapkan oleh seorang Angel. Bahkan di sini Eko langsung coba lari mungkin ya, karena posisinya sangat tidak diuntungkan. Tapi kalau dilihat-lihat di sini Unity ternyata berhasil melakukan satu trade kill terhadap seorang Leona, dan harusnya ini jadi satu posisi yang cukup imbang 3 lawan 3. Angle bakalan coba masuk ke arah depan di arah kompon yang sudah dikuasain oleh Eko Natsuka. Tapi kalau dilihat-lihat di situ ternyata bakalan coba di cover satu tembakan dari seorang Dixby dengan MP5-nya sudah dipersiapkan, satu di ending dari seorang Aca dengan MP5-nya. Tapi sepertinya Dixby masih lupa kalau di dalam rumah masih ada satu musuh yang bakalan coba dikejar. Tapi kalau dilihat sekarang mungkin Jet Capital lebih memilih bersabar, sedangkan R12 bakalan coba mengcover dari arah kejauhan. Posisi Eko jujur aja bakalan sedikit agak sulit, mulai kekepung, satu shotgun coba ditembakkan tapi sepertinya langsung ditutup oleh dua dirinya sendiri. Tembakan demi tembakan coba digempur. Manda sedikit agak panik karena terjepit di balik glue dan juga tembok, tapi nggak masalah juga. Tapi di sisi lain ternyata poin harus pulang di posisi 11. Satu tembakan Manda berhasil menjumpsuit seorang Dixby, dan ternyata Manda gagal melakukan satu ending sehingga 1 poin knockdown-nya gagal untuk didapatkan. Gagal banget ya, karena udah terkikis oleh zona juga, walaupun ini zona pertama. Tapi balik lagi ya, zona-zona seperti ini merugikan karena benar-benar kecil XP yang ada. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga anak-anak Jet luar biasa melakukan pengusiran terhadap anak-anak dari Eko. Betul. Kali ini Eko hanya terasa 1 orang aja, tapi ternyata Pandoranya juga harus dipulangkan di posisi ke-11. BTR Lux berhasil untuk melakukan pengusiran kedua. Dan kali ini anak-anak BTR Lux sepertinya kita lihat-lihat cukup cepat juga melakukan clash ke arah atas. Dia tahu banget mungkin predik di area tengah-tengah tangga. Di tangga yang memang tadi kalau nggak salah terus 1 orang aja. Betul, udah betul. dijambut langsung pulang begitu aja. Iya, jadi tapi yang gue salut dari BTR Lux itu mereka kalau misalkan tahu, meskipun tahu ya musuhnya ini tinggal 1 atau 2, mereka tuh kompak. Jadi ngerasa ya berempat. Betul. Jadi kayak jatuhnya respect sama musuhnya. Respect sama musuhnya. Kadang kan ada tuh Bun, satu-satu naik. Oh, atau satu ya kan. Ini sisa 1, gue sendiri aja deh. Ujung-ujungnya apa? Keculik satu-satu juga. Keculik satu-satu. Ini bahayanya lone survivor kalau menggunakan shotgun dan dia benar-benar on point untuk melakukan engage, itu bahaya banget. Itu sudah sering banget terlihat satu persatu masuk mati gitu. Bahkan harus tereliminasi atau paling enggak kehilangan 3 orang temannya gitu. Betul, Karena yang betul. 1 orangnya sudah benar-benar aware dan sudah terkikis oleh 3 orang yang coba untuk melakukan clutch jarak Betul. dekat. Tapi ini sigap banget, benar-benar naik bersamaan ya. Udah naik bersamaan, yang satunya getar lah. Iya, betul. Pastilah. Kalau Ya di kan? ramean gitu juga mending saya ini ya, langsung saya lempar grenade ke arah tembok ya. Tapi kita bakal coba lihat dulu standing sementaranya. Ini EVOS Luna sama Eko Natsuka itu cuma beda 1 poin ya kan. Wow. Bigetron Lux ada di 39 poin, dan kalau dilihat Pandora tadi kan sempat pulang di posisi ke-11 atau 12 tuh. Ke-11. Ke-11 kan. Berarti posisi dari Pandora ini kemungkinan Tergeser. besar bakalan tergeser oleh MPX Asia. Karena selisihnya hanya 3 poin aja. Dan Betul. juga anak-anak dari Pobles, BNB Pobles. Wow. Poin tadi juga tusuk di posisi ke-12. Ini sebenarnya masih bisa kejar-kejaran sih satu sama lain. Masih banget ya. Tapi ini terasa banget lagi-lagi nih anak-anak dari EVOS dan juga Eko.
dari tadi ya. Kompetitifnya dari tadi sengit banget loh mereka. Bahkan mereka gantian buyahnya aja nih. Ini bahaya karena sisa 1 poin aja selisihnya. Tapi kita bakal berpindah dulu karena anak-anak dari OBES sudah melihat pergerakan dari Angel di balik jembatan sana yang cukup sekarat. Bakal langsung dirasmikan ya, dan benar saja Angel harus terkena down dan langsung dipanis. Tapi dari kejauhan R12 bakal mencoba untuk melakukan engage kah, sudah mencoba untuk melakukan tapping, bakal dimajuin begitu saja. Homer tadi sudah diaktifkan. Ya, Summernya diaktifkan, kena juga. Dan ketika Angel tadi itu terculik, menurut gue wajar ya. Karena Angel kan posisinya kan emang low banget dari segi HP ya kan. Dia mau coba medkitan, itu nggak sempet. Gara-gara player dari OBES ini langsung ngeras bebarengan 2 orang sekaligus. Jadi kayak nggak ada waktu buat melakukan meditasi. Dan makanya di situ Angelnya harus terculik. Sebenarnya R12 dari arah kejauhan udah coba mengcover ya. Udah mengcover sekuat hati. Tapi sulit. Sulit 4 orang boy dari OBES. Dan yang majuin itu 2 orang. Ah. Nah ini dia dengan posisi Homer yang akan diaktifkan. Ega bakal mencoba untuk nge-tapping menggunakan senjata VSS beracunnya dan R12 Oh my god. harus menerima pil pahit di posisi ke-10. Kita bakal melihat di sisi lain OBES juga harus menerima gempuran yang akan diberikan oleh anak-anak dari Madura Prime. Ini bahaya banget karena zonanya tidak berpihak kepada kedua tim ini. Ini jauh banget. Sedangkan tadi kita sempat ngelihat ya zonanya tuh cenderung lebih ke atas sebelah kiri. Betul, Dan di sana itu sudah ada tim siapa? Ayo tebak, ayo. Siapa? Ada Madura Prime tadi, ada BTR juga. Salah. Ada siapa? Ada Evos dan ada Eko. Oh iya, Ivo sama Eko kan di Aduh. atas ya. Tapi Iya. gini, kalau tadi barusan Jet Capital kan sisa 1 tuh. Iya. Sisa 1 langsung dieksekusi sama OBES. Untungnya si OBES ini tuh kayak gak langsung coba looting hasil jerih payahnya. Enggak kayak kita kalau main looting, mati ada mayat langsung looting. Padahal udah kaya. Even itu sudah punya global 20, masih aja muter-muter itu yang 1 mayat. Enggak, ini beda boy. Beda, Oke, beda. enggak apa-apa. Paling enggak ini juga cukup sigap ya karena juga yang nembakin tadi hanya 1 orang dari MPX. Jadi Betul. masih geli-geli basah gitu aja lah ya. Iya. Tidak terlalu sakit. Tapi ternyata OBES cukup waspada karena depannya masih ada teman-teman dari Marawa yang dimana Marawa sudah mencoba untuk memberikan demek-demek kesakitan kepada Sela. Sela cukup sekarat tapi untungnya di sini masih bisa untuk mencoba untuk menggulung medkitnya walaupun medkitnya hanya tersisa 3 tapi face-nya cukup rusak. Ini bahaya banget mau nggak mau ngeflank dulu dan untungnya masih ada monster kalau misalkan digunakan juga untuk di posisi Alpine itu enak nggak sih? Mobil monster sih masih enak-enak aja ya. Cuman sekarang gak bakalan enak karena Sela kalau mau naik ke mobil monster gue rasa kepalanya pasti bakalan dikeker ya kan. Betul, dan dia tidak menggunakan Helm. Misha. Face-nya juga nggak ada, Misha nggak pakai juga. Ya Itu udah. susah sih. Pakai Misha pun kayaknya Tricky sekarang banget. masih susah juga ya kan. Susah. Disaster sih harusnya kalau misalkan dia naik monster ya bundir juga jatuhnya karena Iya. sakit banget yang nembakin 3 orang. Tapi kalau kita lihat di kejauhan sana di area pinggiran juga sudah ada tembakan dan kali ini akan menjadi tembakan yang cukup sandwich dari seorang Marawa. Cantikva dan kawan-kawannya sudah bakal menerima tembakan dari ketiga tim bahkan di OBES. Masih ada OBES di luar zona, Masih. mencoba untuk memberikan damage yang cukup keras juga. Di sisi lain OBES Febri berhasil untuk mendapatkan 1 orang ya. Mulai dapat 1 orang tapi di sini Dev Nation ternyata Oke. gue udah mulai seneng ya karena nggak Oke. tusun lagi di posisi 12 ya kan, masih ada 9 tim yang berbeda dan posisi dari Dev Nation sempat bertemu dengan tim dari Bigetron Lux. 1 pelontar bakalan coba dilemparkan, sepertinya gagal untuk mengenai musuhnya. UNB Pobles ternyata harus pulang juga di posisi ke-9, masih cukup crowded tapi Bella ternyata dengan 1 lemparan grenade-nya berhasil menculik seorang Nani. BTR sadar akan adanya 1 player yang sudah down, langsung coba komit keras ke arah depan. Apalagi 1 tembakan bakal coba dilepaskan, Naninya terkena knockdown. Bella dengan 1 shotgun sudah bersiap juga membuat Nani langsung tersungkur. Tapi di sini Kagura bakalan coba memberikan tembakan ke arah salah satu player dari Dev Nation. Tapi keluar ada di mana-mana. Kagura terkena pelontar. Ini bakalan jadi satu hal yang cukup berbahaya karena pelontar dilemparkan dari Madura Prime, tim third party. Mau nggak mau dari BTR langsung harus berfokus ke arah BTR dan ternyata MPX berhasil mendapatkan beberapa orang dan ini bakalan jadi satu hal yang cukup berbahaya. Pelontarnya terkena sendiri tapi karena face-nya masih tebal dan ini nggak tahu kenapa ya pelontar 2 kali kena dirinya sendiri, tapi nggak masalah juga karena Indri masih bisa membackup tim dari Madura Prime. Ini menjadi situasi yang cukup kritis apalagi Dev Nation di situ cuma bisa terdiam atas peperangan antara BTR dan juga MPX. Ya paling nggak di sini anak-anak dari Dev Nation berhasil untuk mendapatkan 1 kompon. Mereka cukup aman karena apa? Karena sudah tertutup jalan masuknya tuh oleh glue wall.
goal. Dan paling enggak untuk teman-teman yang berada di luar atau lawannya dari Dev Nation masih berfokus kepada musuh yang berada di luar. Dan kali ini kita bisa melihat nih anak-anak dari MPX bakal mencoba untuk mendapatkan satu orang dari BTR. Kalau nggak salah tuh tadi JJ. Tapi ada notification kill juga, anak-anak dari EVO sudah berhasil untuk mendapatkan satu orangnya kali ini. Nah, zonanya berpihak kepada siapa? Kepada dua tim ini yang saling baku hantam. Dan kali ini my Dev God. Nation harus dipulangkan di posisi kelima. Nice try Dev Nation, dan kali ini kita bakal beralih anak-anak dari MPX yang dimana Stevia tidak bisa terselamatkan. 11 poin sudah diamankan, dan kali ini berfokus kepada Info Luna yang bakal mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan aman dari MPX. Kali ini sudah cukup sigap dari seorang Fafa yang sudah mencoba untuk memberikan beberapa damage menggunakan satu grozanya. Betul, satu Groza tadi benar-benar bisa memberikan damage kritikal ke arah tim EVOS Luna, tapi EVOS Luna langsung coba memberikan balasannya. Indri juga langsung lumayan sekarat, dan EVOS Luna sadar mereka itu habis perang. Makanya di sini dari Merge dan kawan-kawan bakalan coba lemparin beberapa grenade ke arah depan. Bahkan ada BTR juga yang terdiam di balik beberapa kompon yang cukup tipis. Mereka ngepron semua, dan kalau kita lihat sini dari salah satu player EVOS sudah berhasil mendapatkan satu player dari Madura Prime. Cukup bersabar, bahkan di sini ternyata ada tim lain yang bakalan coba join. BTR cuma hanya bisa diam. Nune masih coba mencari posisi akurat dari player Madura Prime. Udah mulai ketahuan, satu tembakan bakalan coba dilepaskan. Skyler ternyata masih cooldown, dan ini menjadi satu kesempatan. Coba ditembak lagi dan lagi. Membuat dua player EVOS harus terculik, tapi nggak masalah karena MPX Asyar juga harus pulang di posisi ke-6. BTR-nya masih terdiam. BTR-nya belum ketahuan. Ini bakalan jadi PR kalau misalkan salah satu player dari EVOS Luna punya skill clue. Tapi sepertinya nggak bakalan ketahuan karena clue itu kan kalau misalkan kita jongkok atau ngeper nggak bakalan bisa ngedeteksi. Iya, tapi ini spektakuler banget loh. Ini udah zona kelima, tadi itu masih 6 tim, dan sekarang zona ke-6 itu masih 5 tim. Kemanakah sisa-sisanya? Karena kalau kita berfokus itu tadi kalau nggak salah hanya 3 tim yang berada di dalam zona. Tapi kali ini ada Dina juga yang harus menyusul dan berpulang di posisi kedua, dan ini dia buyak kedua kali untuk EVOS Luna. Harusnya nggak 6 tim tadi. Iya, makanya Makanya tadi kok kayak amazing aja, kayak zona kelima masih 6 tim. Sob cup aja tuh. Iya. Tapi gak masalah ya, di Nggak balik itu masalah. semua, EVOS Luna berhasil mendapatkan buyah 2 kali, walaupun gak Wow, berturut-turut. Betul sekali, tapi paling enggak kalau misalkan 2 kali ini sudah harus ngebalap dan harusnya posisinya lumayan jauh gap poinnya dari anak-anak Eko.